Tapi kalau dua pertandingan lagi nih dalam konteks komunikasi, itu bukan konteksnya di sana Garuda all out. Bisa jadi semua yang ada di federasi all out. Sebuah kenyataan yang mengerikan, ini baru aku tahu, berkaitan dengan masalah STY ini. Teman-teman, kalian harus tahu tentang ini. Ironis sekali. Mari kita bahas. Jangan lupa komentar ya. Kalau tadi dinyatakan bahwa 2026 ini ya, kita tidak target untuk masuk ke Piala Dunia 2026. Loh, siapa yang pertama kali menyatakan kita itu memang targetnya masuk Piala Dunia 2026? Siapa dong? Yang pertama kali mengatakan sampai bangsa Indonesia dan kita semua ini, ya kan? Kita benar dengar kan bahwa kita sekarang sedang berusaha lolos Piala Dunia 2026. Betul nggak tuh? Iya kan? 4 besar kan paling enggak. Hah? Targetnya 4 besar paling. Bukan lolosnya. Ya lolosnya juga. Iya, iya. Siapa yang bilang pertama kali? Karena peluangnya ada. Enggak, bukan, ya enggak apa-apa. Maksudnya siapa yang bilang pertama kali? Ucup kali, pertama kali yang bilang. Bilang tapi itu bisik-bisik aja sih sebenarnya. Nah, terus siapa? Keras amat. Saya bilangnya ke Pak. PSSI enggak bilang? Bilang ke Bang Arya waktu itu. Publik, Pak. Dengan pencapaian. Boleh pakai mic bang? Boleh pakai mic bang? Enggak, saya mau bahas komunikasi nih. Sampai hari ini kita berpikir 20 Maret, 25 Maret, 5 Juni, 10 Juni itu tanggal-tanggal penting buat kita lolos ke Piala Dunia. Lah itu siapa yang bilang pertama kali? Di situ tuh saya merasa salah tuh. Tahu, saya juga berpikir nggak bisa nolong apa-apa ahli komunikasi. Karena semua orang udah bilang harus lolos Piala Dunia 2026. Siapa yang bilang? Sintayong? Atau enggak juga kan? Atau federasi? Jawabannya Nah, boleh atau kita siapa simpan tuh, dulu Bang? bang? Jawabannya disimpan dulu, Maria. Itu satu. Enggak, supaya dua nanti pertanyaan muncul. Semua bisa bahas, termasuk ada Diki, ketua umum kami di Persija ini. Pertanyaannya Jackmania. Yang kedua, AFF. Itu betul-betul nggak ada target? Atau kita ada target? Ada. AFF ada target, yaitu? Loh, gini. Sudah nyala bang? Yes. Yaitu? Gini ya. Ucup aja barusan bilang nggak ada target, itu AFF gitu. Gini. Di kontrak ada. Yaitu? Ya, udah, itu aja. Oke, ada. Artinya siapa kemudian mencetuskan? Nggak bisa. Nggak bisa nih. Tapi, Bang, gini. Tapi ya, artinya ini ketum ini pun Ya, minta yang terbaik. jangan. Terbaik. Terbaik kan bukan berarti kalah total-totalan gitu. Masa terbaik kalah total? Kalau terbaik kalah total kita nggak usah maju. Boleh nggak orang lain berpikir ini menjebak nih? Enggak, gini. Enggak, saya cuma mau nanya, boleh nggak orang lain berpikir, oh ini menjebak nih. Sebentar dulu Bang. Ngasih bilang nggak ada target, lalu lanjut, begitu nggak tercapai targetnya, gue pecat. Sampai hari ini Enggak, saya cuma mewakili perasaan orang di luar sana. Iya. Walaupun 24 Desember perasaan kita di sini udah sama kan waktu Begini itu. nih. Gitu. AFF tidak ada dalam masukan kami, maksudnya bukan tidak ada, kecil lah dalam sebuah skema itu. Enggak, pertanyaannya komunikasinya sederhana iya, aja. tapi ada target nggak? gini, target terbaik, satu, Terbaik itu lolos. semifinal lah. Oh, terbaik itu? Ya semifinal. Terbaiknya semifinal ya? Iya. Oke, target ada sampai semifinal. Jadi bagaimana kemudian diartikan dalam bahasa komunikasinya? Jadi maksud saya ini ada kesalahan komunikasi yang tidak bisa disampaikan untuk tidak misalnya membuat persoalannya menjadi lebih udah sama-sama menatap ke depan. Seharusnya transparan saja bang ini ke Iya, depannya. Bang. kalau Oke. itu terjadi, ini bagusnya ya bola masuk cacatan demokrasi. Artinya memang harus menjadi lebih demokratis. Nah balik ke judul. Balik ke judul tadi Pak, STY out, terus apa lagi tadi? Timnas Garuda. Apakah Garuda akan All all out? Saya mau bilang begini nih, ini memang pertaruhan. Pertaruhan nyata. Kalau dua pertandingan lagi kita tidak menang, walaupun kita pasti pengennya menang dan terus berlanjut ya, walaupun ternyata nggak ada loh yang menargetkan masuk ke 2026 nggak ada loh. Bukan saya, bukan Anda, nggak ada loh. Tapi kalau dua pertandingan lagi nih dalam konteks komunikasi, itu bukan konteksnya di sana Garuda all out. Bisa jadi semua yang ada di federasi all out. Karena faktanya komunikasi dan persepsi dibentuk seperti itu. Resikonya besar, Padahal kan nggak bisa begitu kan. Federasi membuat keputusan dengan segala pertimbangan. Pertaruhannya sangat besar Bang mempelajari Edi. evaluasi Baik, itu. kita akan Dan akomodir Resikonya bersama besar, Bang. timnas. Sebuah kenyataan mengerikan kalau memang dari awal
Sintayong tidak pernah ditargetkan untuk lolos Piala Dunia 2026. Catat ya, tidak lolos Piala Dunia 2026. Dia memang benar ditargetkan untuk juara Piala AFF. Oke, nggak juara. Sampai runner up kemarin-kemarin. Apalagi yang terakhir ini cuma nyampe penyisihan. Tapi untuk yang lain sampai di kontraknya perpanjang, 16 Piala Asia dia lolos. Dan 16 Piala Asia Under 23 dia lolos, bahkan nyampe semifinal. Oke, sampai sini kita udah mengerti bahwa yang membuat Sintayong ditargetkan lolos kontraknya, diperpanjang kontraknya, yang membuat Sintayong diperpanjang kontraknya adalah 2 target Piala Asia tadi. Untuk kemudian apa target selanjutnya? Menjadi juara di Piala AFF atau minimal sampai semifinal. Oke, catat baik-baik itu. Cuman masalahnya Piala Dunia 2026 ini dari awal targetnya adalah, ya ini kita tidak tertulis, bahkan katanya tidak tertulis, walaupun bilangnya adalah 4, peringkat 4 di round ketiga supaya bisa ada peluang. Itu targetnya gitu loh. Tapi kenapa bisa sampai Piala Dunia 2026? Sangat terlalu GR kah bangsa ini, atau memang komunikasi dari bangsa ini yang membius kita semua sehingga harus targetnya Piala Dunia 2026? Padahal sejak awal targetnya dia hanya, ya ini pun masih belum jelas, hanya 4 besar. 4 besar round ketiga, artinya masih untuk masuk ke round keempat lagi nanti. Jadi sejak awal targetnya adalah Piala Dunia, sejak awal targetnya adalah bukan untuk Piala Dunia 2026. Tapi yang dipakai alasan adalah masalah komunikasi, masalah kurangnya implementasi, dan terjadi kalau di beredaran itu ada masalah sejak dari Cina antara pemain dan segala macam. Walaupun saya masih tanda petik ya aneh ya, karena dari komentar-komentar kayak para pemain abroad itu sangat menghargai Sintayong. Dan terakhir Sintayong juga ada memberikan komentarnya terhadap asisten pelatih Novairianto untuk menjaga anak-anak ini untuk lolos Piala Dunia. Berarti dia masih sayang dong. Cuman ada juga yang beredar kalau Sintayong ini katanya sudah mengunfollow para pemain naturalisasi. Ini masih perlu di cross check. Jadi kita nggak tahu ada drama apa di ruang ganti, di dalam ruang ganti. Cuman kita kembali lagi, target Piala 2026 ini kan yang di notice terus sehingga membuat Sintayong harus dipecat, karena jangan sampai kita nggak lolos. Padahal sejak awal adalah targetnya yang kita sering dengar dari awal itu adalah 4. Itu pun masih mendengarnya dari seorang Sintayong sendiri. Karena dari awal target kita adalah sejujurnya juara Piala AFF dan di Piala Asia banyak berbicara. Udah dilakukan tuh. Apalagi Piala Asia udah lolos untuk episode selanjutnya. Jadi siapa ini otak-otak yang memaksa harus Piala Dunia 2026 dan yang berdampak menjadi pemecatan seorang Sintayong? Itu yang jadi masalah sekarang. Dan anehnya federasi sendiri pun seperti terbius akan hal itu sehingga memaksakan Sintayong diberhentikan di tengah jalan, digantikan pelatih dari Belanda Patrick Kluivert supaya komunikasi lebih baik. Saya nggak tahu komunikasi apa yang selama 5 tahun ini sampai mereka, kalau kita lihat kehangatannya di media sosial, itu drama semua. Gila kalau drama semua. Saya pikir nggak seperti itu. Saya masih belum mengerti apa alasan Erick Thohir. Apakah dia ditekan orang-orang di sekitarnya? Walaupun saya masih mengerti Erick ini orang yang profesional. Tidak mau akan sebuah kegagalan ada tercetak dalam portofolionya. Apapun itu. Karena dia seorang profesional. Mulai dari di Inter Milan, bahkan penyelenggaraan Asian Games. Dia benar-benar perfect sekali di situ. Nah, untuk hal ini, benarkah dia berani bertaruh dengan memecat seorang Sintayong? Ini jadi pertanyaan. Kalau memang benar target kita 2026 itu harus lolos, ya harus lolos Piala Dunia. Pertanyaannya, kalau kita 2 pertandingan selanjutnya juga udah kalah, udah pasti nggak lolos, maka semua pengurus PSSI, termasuk Esko-nya, all out. Artinya apa? Mereka harus mundur. Kalau memang itu sejak awal yang membuat seorang Sintayong harus dikorbankan.
Buktikan itu federasi. Buktikan. Karena dari awal siapa sih yang mendukung? Memang kita bermimpi 2026. Tapi yang terpenting adalah gairah permainan sepak bola kita itu sudah sangat meningkat di bawah Sintayong. Itu yang membuat semua stadion penuh, Pak. Itu yang membuat semua nobar, Pak. Itu yang membuat semua supporter di Indonesia ini bersatu. Dan gara-gara ini Anda merusaknya, hati-hati Anda federasi ini kalau memang ada hal seperti ini. Kita lihat, buktikan saja. Kita akan mendukung timnas. PSSI, Anda operatornya, tunjukkan tanggung jawabnya. Jangan lupa komentar teman-teman. Semuanya demi Indonesia lebih baik lagi.